Baik, kita mulai teman-teman untuk kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah kembali bergabung di kelas manajemen keuangan pada kesempatan malam hari ini. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat ya, kalau nggak salah ya. Keempat, di mana sesuai dengan RPKBS yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan kemarin, pertemuan kita yang keempat akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Jadi analisis rasio nanti akan kita bahas sebanyak 2 pertemuan. Di pertemuan kita yang keempat ini dan pertemuan kita next week insya Allah yang kelima. Karena nanti akan kita bagi dua jenis analisis kita bahas malam ini. Yang 2 yang sisanya nanti kita bahas di pertemuan minggu yang akan datang. Materi sudah saya sampaikan di grup tadi walaupun baru sore tadi. Ya, paling tidak bisa kita gunakan untuk referensi ketika nanti kita akan membahas materi ini atau mempelajari materi ini untuk kepentingan ujian tengah semester nanti. Oke, nanti tetap saya buka kesempatan untuk bertanya, baik materi yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu terkait dengan nilai waktu uang. Jika memang ada yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan, ya, karena kita tidak bisa bertemu langsung. Oleh karena itu, nanti mohon kalau memang ada yang belum dipahami, segera disampaikan. Ya. Oke, bagi yang belum absen, sekali lagi saya ingatkan, silahkan melakukan absen. Karena saya bisa mengidentifikasi hanya dari absen yang nanti ditulis di chat room. Oke, baik. Pada pertemuan kita yang malam hari ini, kita akan bicara tentang analisis rasio. Apa itu rasio? Rasio sebenarnya adalah perbandingan, yaitu perbandingan antara satu elemen laporan keuangan dengan laporan keuangan yang sama atau laporan keuangan yang berbeda. Di mana tujuannya untuk memberikan perbandingan yang bertujuan untuk menentukan nilai atau kondisi atau mungkin kinerja dari informasi yang terlihat dalam laporan keuangan itu. Karena apa? Karena dimaksudkan lebih jauh untuk mencoba memberikan pengukuran yang bertujuan untuk membuat perbaikan. Karena kita tidak akan bisa melakukan perbaikan kalau kita tidak pernah melakukan pengukuran. Ya, prinsipnya begitu. Nah, rasio itu sebenarnya merupakan salah satu elemen yang nanti digunakan sebagai metode dalam membuat analisis laporan keuangan. Allah nanti di semester 6 kalau enggak 7 ya nanti pasti akan ada analisis laporan keuangan. Nah, pada posisi materi analisis laporan keuangan, salah satu alat atau metode yang akan digunakan adalah rasio. Karena rasio merupakan suatu metode standar dalam menilai kinerja keuangan sebuah lembaga. Nah, oleh karena itu nanti kita akan mencoba mempelajari beberapa aspek dari rasio itu dan relevansinya dengan analisis laporan keuangan. Oke, sebelum kita mencoba mendalami lebih jauh terkait dengan rasio, kita coba lihat sebenarnya analisis laporan keuangan itu tujuannya untuk apa? Yang pertama, memang pada awalnya analisis itu adalah bagian dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yang dilihat dari data laporan keuangannya. Nah, tujuannya adalah pertama, jelas membantu menilai posisi dan kinerja
Jadi ibarat laporan keuangan itu adalah sebuah hasil karya, maka nanti harus menunjukkan hasil karya yang sesuai dengan orientasi. Kalau memang orientasinya itu membuat sebuah informasi, berarti di dalam laporan keuangan juga harus ada informasi. Nah, informasi yang bagaimana? Tergantung dari masing-masing laporan keuangannya. Kalau neraca, berarti kita bicara tentang informasi posisi keuangan kita. Kalau bicara laba rugi, berarti informasi terkait dengan keuntungan kita. Arus kas berarti bicara tentang bagaimana perputaran dari cash flow kita. Nah, berarti kita tidak sekedar hanya melaporkan, tetapi laporan itu kemudian harus dicoba lihat apakah sudah mencerminkan dari kinerja yang baik atau belum. Karena kinerja dalam posisi ini hanya bisa dilihat dari bagaimana laporan keuangan itu disampaikan dan seberapa besar komposisi dari masing-masing elemen pada laporan keuangan itu jika dibandingkan. Nah, berarti itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan perbandingan itu, berarti ada beberapa hal nanti yang akan dibandingkan selain dari elemen laporannya itu sendiri. Nah, yang jelas, perbandingan itu nanti akan digunakan untuk menilai perkembangan. Sehingga perbandingannya bisa digunakan berdasarkan apa yang sudah dilakukan di perusahaan atau usaha itu pada periode sebelumnya dan pada periode sekarang. Jadi secara waktu nanti perbandingannya. Kemudian selain itu juga bisa melakukan perbandingan dengan perusahaan lain atau usaha lain. Karena apa? Jelas yang sebanding dengan kita, yang sekelas dengan kita, itu ada banyak. Oleh karena itu, dari sekian banyak yang ada, yang sementara kita anggap sebagai kompetitor, itu nanti harus digunakan sebagai indikator. Indikator untuk mencapai posisi kita. Jadi nilai dari posisi kita dibanding dengan usaha yang lain atau lembaga yang lain, itu kita berada pada urutan keberapa. Nah, untuk menilai itu berarti harus ada kinerja laporan yang harus kita ukur. Nah, itulah fungsinya yang kedua. Atau selain itu nanti kita juga bandingkan dengan standar industri yang nanti akan disampaikan atau ditetapkan dalam sebuah SK Menteri Keuangan. Nah, karena apa? Karena disitulah nanti standarisasi untuk menilai kelayakan usaha itu dalam satu periode. Apakah masih dianggap layak? Kalau memang masih dianggap layak, berarti harus memenuhi kriteria standar minimal. Nah, itu namanya standar industri. Nah, dari situlah akhirnya nanti kita bisa menentukan bahwa posisi dari kemampuan kinerja keuangan kita itu berada pada level apa. Nah, itu tujuan yang kedua. Dan yang ketiga adalah membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Itu pasti. Karena apa? Karena yang namanya pemakai itu kan rata-rata adalah pihak eksternal. Ya, investor, saya anggap begitu. Itu kan pihak eksternal. Investor tidak tahu bagaimana pengelolaan keuangan secara real di manajemen. Karena memang investor tidak semuanya bisa bergabung dengan manajemen. Kadang juga ada di luar. Tidak ada keterkaitan langsung. Nah, oleh karena itu, satu-satunya data yang dipercaya yaitu informasi laporan keuangan. Nah, sekarang, kalau dia akan mengambil keputusan, tentunya kan harus didasari dari sebuah informasi pada laporan keuangan itu. Contoh, keputusan untuk tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya atau melepas dengan menjual di bursa. Nah, otomatis kan harus dievaluasi. Sudah selayaknya dilepas atau belum? Kalau memang masih profit, masih menguntungkan, dan potensinya itu memang masih tetap akan menguntungkan, kenapa dilepas? Karena kan itu masih punya potensi untuk untung. Nah, sehingga keputusan untuk tidak melepas itu harus didasari dari referensi yang bersumber dari informasi laporan keuangan yang harus dianalisis.
Kalau sekedar hanya data angka-angka yang tersaji itu aja kan belum bisa maksimal dalam memunculkan potensi kemampuan. Tapi begitu nanti dirasiokan, dianalisis dengan data rasio, maka nanti akan ketemu potensi dari kemampuan yang lebih realistis. Nah, inilah beberapa hal nanti yang akan digunakan untuk analisis. Nah, selain itu, nanti analisis rasio itu dipakai juga untuk melihat perbandingan, baik itu kondisi secara internal maupun kondisi secara eksternal. Kalau di dalam internal, itu lebih banyak ke evaluasi atas kinerja manajemen. Ya, misalkan kas. Kas kita lihat bukan dari jumlahnya, tapi dari perputarannya. Kalau kita cuma lihat jumlah, maka kita akan kejebak pada sebuah informasi yang kurang tepat. Misal kasnya banyak. Banyak itu artinya apa? Nah, kalau kita bicara kas yang banyak, itu belum tentu bagus. Kenapa? Bisa jadi banyak, itu karena tidak digunakan. Kalau kas tidak digunakan atau tidak terserap, berarti apa yang terjadi? Usaha itu nggak berjalan, atau berjalan tidak sempurna. Sehingga kita tidak bisa hanya mengatakan kalau kasnya banyak, kemudian bagus. Nggak bisa. Karena belum tentu banyak itu karena hasil. Bisa jadi banyak karena nggak terserap. Atau habis, kasnya tinggal sedikit. Belum tentu kalau kita mengatakan kalau jelek. Ya kan? Karena apa? Habis itu berarti kan berpindah tempat. Yang semula kas, kemudian digunakan untuk membeli aktiva tetap, misalkan kendaraan. Berarti kan yang semula berada pada posisi kas, kemudian berubah menjadi aktiva tetap. Nah, berarti apa yang terjadi? Total aktivanya kan masih tetap, kan begitu. Hanya berubah posisi aja, yang semula uang menjadi barang. Nah, selama memang kebermanfaatan dari barang itu bisa dipertanggungjawabkan untuk menambah keuntungan, walaupun kasnya itu habis dipakai untuk pembelian barang, itu masih dianggap layak. Nah, itulah ceritanya. Tadi saya katakan, kalau kas itu hanya sendirian, maka susah untuk dianalisis. Banyak itu artinya apa? Sedikit artinya apa? Coba kalau kas itu dibandingkan dengan modalnya, kas dibandingkan dengan asetnya, kas dibandingkan dengan piutangnya. Nah, berarti kan ketahuan bagaimana kas itu berputar. Semakin cepat perputaran kas, berarti semakin nanti cepat menghasilkan kas baru lagi. Sehingga ketika kas itu semakin berputar dengan cepat, maka seharusnya kas semakin membesar. Sehingga nanti pada suatu gilirannya posisi kas di dalam laporan arus kas maupun di laporan laba menjadi besar. Nah, tapi tinggal nunggu waktu. Nah, ini loh baru bisa kita ketahui kalau kita menganalisisnya dengan rasio. Nah, kemudian selain rasio, sebenarnya di dalam analisis laporan keuangan juga ada metode yang lain, namanya analisis tren. Analisis tren itu nanti ada beberapa juga, tapi yang paling sering digunakan adalah analisis tren dalam bentuk persentase. Nah, tren dalam bentuk persentase itu tujuannya untuk menilai rata-rata pertumbuhan. Supaya apa? Supaya bisa diketahui apakah pertumbuhannya itu arahnya naik atau arahnya turun. Misal begini, kalian punya data rasio, kalau gitu aja. Data rasio itu terjadi selama 5 tahun, 2015 sampai 2020. Nah, kondisi per tahunnya pasti fluktuatif. Mungkin 15 naik, 16 turun, 17 naik, 18 naik, 19 turun, 20 naik. Nah, kalau secara akumulatif, kemudian kita harus simpulkan, kondisi naik turun itu cenderung mengarah ke mana? Naik atau turun? Karena yang namanya kesimpulan pertumbuhan itu ya hanya satu. Naik atau turun. Nah, salah satu yang harus dipilih. Nah, padahal kondisi aslinya kan naik turun. Oleh karena itulah, maka nanti yang digunakan adalah analisis tren. Di mana
Analisis tren dilakukan dengan membuat rata-rata jumlah kenaikan maupun penurunan dalam waktu 5 tahun tersebut. Caranya gimana? Ya dijumlahkan semua hasil kita, misalkan laba gitu ya. Labanya ya dijumlahkan semua, laba tahun 2015 tambah 16 sampai dengan ditambah 2020, kemudian dirata-rata dengan dibagi 5, karena kan 5 tahun. Nah, sehingga ketemulah hasil dari dibagi 5 itu. Nah, sekarang hasilnya kita bandingkan dengan tahun dasar. Tahun dasarnya berapa? Ya tadi, 2015 tadi. Nilai laba 2015 berapa? Katakanlah nilai laba 2015 itu 10. Nilai rata-ratanya adalah 12. Nah, berarti apa yang terjadi? Terdapat kenaikan. Karena tahun dasarnya 10, rata-ratanya adalah 12. Atau sebaliknya, rata-ratanya katakanlah 8. Tahun dasarnya 10. Berarti terdapat penurunan dari nilai rata-rata pertumbuhan ya apa ya, tergantung apa yang mau dikatakan tadi laba ya. Nah, ini contoh. Ada lagi analisis common size, ya, mana nanti akan menghitung juga persentase dari unsur yang ada dalam neraca ke dalam total aset dan unsur laba rugi ke dalam total pendapatan. Mudahnya begini, kita coba bandingin semua hal yang ada di neraca itu dengan total asetnya. Katakanlah total aset adalah 1 miliar. Gitu. Kasnya katakanlah adalah 100 juta. Nah, berarti common size nanti bisa menentukan persentase dari kas, yaitu 100 juta dari 1 miliar. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa nilai kas adalah 10% dari total aset. Nah, itu common size. Ya, kemudian yang keempat adalah indeks. Di mana kalau indeks nanti akan menghitung persentase unsur dalam laporan ke laporan. Ya, misalkan begini, seperti yang tadi saya katakan menggunakan tahun dasar 2005. Nah, tahun dasar 2005 itu kita anggap sebagai capaian maksimal. Kemudian kita lihat katakanlah tingkat perputaran kas. Perputaran kas di tahun 2006, 7, 8, 9 sampai 2020. Nah, fluktuatif juga kan? Ketika terjadi perputaran kas fluktuatif, berarti kan harus kita rata-rata. Nilai rata-ratanya kemudian tetap kita bandingkan dengan tahun dasar. Maka indeks yang bisa kita ambil adalah jumlah kenaikan atau penurunan dari rata-rata kas selama 5 tahun dibanding dengan tahun dasarnya tadi, itu mencapai nilai berapa kenaikan maupun penurunannya. Kalau yang tadi yang dianalisis tren dalam persentase kan hanya melihat naik atau turun, cuma begitu aja. Nah, sedangkan di analisis indeks itu melanjutkan dari tren, yaitu menilai kalau memang naik, naiknya rata-rata berapa persen, kalau turun, turunnya rata-rata berapa persen. Oke. Nah, 4 metode inilah yang sering akan digunakan di dalam analisis laporan keuangan. Ini sekedar tahu dulu untuk di manajemen keuangan karena kita hanya bahas yang rasio toh, ya. Yang lain nanti akan dibahas saat belajar analisis laporan keuangan. Nah, sekarang kita bicara tentang rasio. Rasio keuangan secara prinsip nanti ada 4 jenis. Ya, ini jenis loh ya. Di masing-masing jenis ada beberapa metode. Jadi tolong dibandingkan mana jenis, mana metode. Solvabilitas, aktivitas, leverage, profitabilitas itu adalah jenis rasio keuangan. Nanti di dalam solvabilitas ada beberapa metode rasio. Aktivitas juga, yang lain juga. Nah, yang paling penting sekarang adalah kita pahami sekarang untuk apa tujuan analisis rasio solvabilitas itu. Nah, sekarang kita bisa garis besarnya seperti itu. Di mana dalam solvabilitas kita akan berusaha melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Misalkan pinjaman terjadi pada suatu usaha. Nah, kira-kira pinjaman itu nanti lancar atau tidak? Kita tidak tahu. Tapi
untuk bisa memberikan analisis bahwa perusahaan itu nanti lancar atau tidak dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka kita mengambil data laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Anggaplah pinjamnya tahun 2020. Maka yang akan dianalisis adalah 19 mundur ke bawah. Kita lihat pakai analisis solvabilitas. Nah, jika laporan keuangan tahun 19 ke bawah itu solvable, ya nilainya solvable, artinya dihitung nilai solvabilitasnya itu ketemu nilai yang bagus, maka kita bisa memutuskan bahwa pinjaman di tahun 2020 aman. Artinya perusahaan mampu untuk mengembalikan angsurannya. Nah, jadi seperti itu untuk menilainya. Aktivitas juga begitu, karena ini merupakan rasio untuk menunjukkan kemampuan dalam mengendalikan investasinya di aset. Ya. Investasi di aset, misalkan dibelikan aktiva tetap atau dibelikan kendaraan. Ingat, membeli aset itu mengubah kas menjadi aktiva tetap. Dan kalian mestinya sudah tahu bahwa di aktiva tetap itu setiap tahun mengalami penyusutan. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa kas itu nanti ketika menjadi aktiva tetap mengalami penyusutan, maka kita kembali ke nilai waktu uang kemarin. Supaya minimal nilai kas itu tetap, maka aktiva tetap yang dibeli tadi harus mampu menghasilkan penambahan pendapatan atau penambahan keuntungan. Ya. Oke, jadi karena logikanya uangnya itu harusnya kan nilainya bertambah dari waktu ke waktu. Sehingga uang itu harus bertambah supaya bisa mempertahankan nilainya. Itu pertemuan minggu lalu. Nah, padahal ini dibelikan kendaraan. Uang 200 juta, dibelikan kendaraan 200 juta. Kalau dia masih berbentuk uang, kemungkinan masih tetap jumlahnya. Tetapi ketika dibelikan aset 200 juta, setiap tahun aset 200 juta itu akan turun. Karena ada pengurangan dari biaya depresiasi, penyusutan. Nah sekarang, padahal dalam ketentuannya nilainya harus naik, tapi kenyataannya nilainya justru turun. Itu gimana? Berarti aset itu tadi, aktiva tetap kendaraan itu tadi, harus bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan, yang mana pendapatan itu mampu menutup jumlah penyusutan dan syukur nilainya melebihi tingkat suku bunga yang ada di bank. Sehingga paling tidak kita bisa memastikan ada penambahan dari nilai aktiva tetap kendaraan tadi ketika kita gunakan. Nah, gimana caranya untuk memutuskan itu terjadi atau tidak? Ya harus dilihat dari analisis rasio aktivitas. Sehingga kita bisa mutusin perusahaan itu sajane mampu nggak mengendalikan aset-asetnya. Nah, ya percuma jumlahnya banyak tetapi tidak bisa dikendalikan. Nah, supaya tahu bahwa itu mampu atau tidak mengendalikan, kita harus melihatnya dengan rasio aktivitas. Kemudian yang ketiga adalah rasio leverage, financial leverage, yaitu menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan dari utang. Ya, artinya begini, karena di dalam pasifa itu terdiri dari dua unsur, yaitu hutang dan modal. Berarti di dalam aktiva, ya, karena aktiva kan sama dengan pasifa, maka di dalam aktiva salah satu yang mendanai bersumber dari hutang. Apalagi kalau nanti masuk di aktiva, itu menjadi aset tetap. Ya. Kalau masuk ke aktiva menjadi aset tetap, berarti kan kita coba logikakan. Saat kita melakukan pinjaman, kita hutang tadi, harus ada penambahan dari angsurannya dengan bunga. Ya kan? Seperti kemarin kita bicara tentang bunga majemuk misalnya. Hutangnya sendiri tiap bulan harus diangsur dengan tambahan bunga, sehingga nilai pinjaman yang katakanlah semula 10 juta, pada saat jatuh tempo akhir itu bisa mencapai lebih dari 10 juta, bisa katakanlah 15 juta. Nah, tapi ketika 10 juta yang dipinjam tadi dibelikan kendaraan, aset tetap,
dari tahun ke tahun aset tetap itu nilainya turun. Iya kan, karena depresiasi tadi. Nah sekarang, gimana logikanya kita bisa aman kalau yang satu itu harusnya terus nambah karena angsurannya itu ditambahi dengan beban bunga, sedangkan hasil dari pinjaman itu diberikan kendaraan aktiva tetap yang nilainya turun. Ya kan jelas secara logika aja orang kalau utang dibelikan aktiva tetap rugi kan gitu kan. Nah, kalau begitu gimana caranya supaya itu tidak rugi? Ya kita harus mengoptimalkan fungsi dari aktiva tetap itu untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi daripada jumlah yang dipakai untuk menambah angsuran atau bunga tadi, atau juga lebih tinggi dari jumlah depresiasi yang dipakai untuk mengurangi aktiva tetap itu tadi. Nah, sekarang buktinya dari mana kita bisa melihat bahwa perusahaan itu mampu melakukan hal itu? Buktinya berarti kita harus melihat dari data laporan keuangannya. Data laporan keuangannya gimana cara membacanya? Ya harus dianalisis pakai leverage itu tadi, financial leverage. Karena begitu kita bisa menganalisis pakai financial leverage, nanti akan ketahuan nilai financial leverage-nya berapa. Nah, nilai financial leverage itu secara otomatis bisa menjelaskan apakah kemampuan dari usaha itu dalam mengendalikan utang yang dia lakukan dengan pihak bank itu sudah efektif atau belum. Nah, kalau nanti pengendalian utang itu tidak efektif, utang itu jatuh temponya masih lama, berarti apa? Potensi perusahaan itu rugi besar. Nah, resikonya itu. Dan itu bisa dilogika secara sederhana. Iya kan? Nah, oleh karena itu, kalau kita hanya membaca di laporan keuangan saja, kan hanya kelihatan utangnya sekian, cuman begitu toh. Biaya pinjam, biaya untuk pembayaran bunganya sekian. Nah, tapi apakah kemudian itu menghasilkan nilai lebih atau enggak? Enggak bisa, ya kan? Apalagi kalau kita melihatnya satu-satu, pinjamnya total sekian, labanya total sekian. Nah, terus mau apa? Kan kita nggak tahu kalau kita hanya baca satu-satu. Kan belum tentu bahwa laba itu diperoleh karena pinjaman. Belum tentu. Atau pinjaman itu kemudian mampu menghasilkan laba. Belum tentu kalau melihatnya satu-satu. Nah, supaya bisa memastikan bahwa memang laba itu bersumber dari hasil pinjaman, maka kita membuat analisis leverage. Jadi fungsinya seperti itu. Yang keempat adalah profitabilitas. Yang mana dia akan menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu menguntungkan atau tidak. Kita tidak bicara untung, kita tidak bicara keuntungan. Kalau kita bicara keuntungan, dilihat aja di laba. Selama masih laba, ya untung. Ya kan? Tapi kan belum tentu semua laba itu ada uangnya. Karena itu hanya laba catatan pada nilai buku. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa memastikan bahwa sebenarnya laba itu sebenarnya adalah keuntungan. Gimana caranya? Ya harus kita analisis pakai profitabilitas. Karena di dalam profitabilitas itu nanti akan kita bandingkan beberapa aspek yang mana bisa menunjukkan bahwa sebenarnya perusahaan itu benar-benar laba. Bisa jadi walaupun ada angka labanya, tetapi perusahaan tidak laba. Nah, bagi yang sudah paham logika laporan laba rugi, saya yakin bisa memahami maksud saya bahwa walaupun ada catatan laba di dalam laporan laba rugi, belum tentu kalau laba itu benar-benar menguntungkan. Nah, oke, kalau yang belum coba dicari. Kok bisa Pak Arif bilang begitu? Ya, coba dicari. Kalau belum paham berarti masih ada sesuatu yang masih miss. Nggak apa-apa, nanti dicari. Kalau nggak ketemu tanya. Nah, dari 4 rasio ini, ya kita memang tidak bisa membahas semuanya dalam satu pertemuan karena memang di masing-masing jenis rasio ini nanti metodenya ada beragam lagi, pecah lagi menjadi beberapa metode. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita hanya membahas tentang analisis leverage, ya, atau bisa juga disebut dengan analisis likuiditas, ya, sama analisis aktivitas saja.
Oke, di begitu. Nah, sekarang lebih jauhnya terkait dengan analisis rasio keuangan itu apa sih orientasinya? Orientasinya adalah mengukur tingkat kesehatan. Kesehatan dari kinerja keuangannya. Ingat, yang dilihat kinerja keuangan loh, bukan jumlah uang. Belum tentu jumlah uang yang banyak kinerjanya bagus. Dan juga belum tentu yang kinerjanya bagus itu mempunyai jumlah uang yang banyak. Analoginya kayak ini, tandon air. Tandon air. Pertanyaannya sama. Anggaplah air itu adalah uang, kemudian terjadi sirkulasi di dalam tandon itu, artinya ada air keluar, kemudian ada air masuk, terus begitu, yang kita sebut dengan nama kinerja. Analoginya begitu. Sekarang pertanyaannya jadi begini, jika misalkan tandon air itu penuh, tetapi air itu nggak pernah berkurang, nggak pernah keluar, tapi juga nggak ada yang pernah masuk, terus begitu aja, dalam waktu yang lama, apa yang terjadi? Maka kan ada endapan, atau mungkin zat air itu sendiri mulai terkontaminasi oleh beberapa aspek. Misalkan kepanasan, kedinginan, terus begitu berganti-ganti tiap hari. Maka di situ akan terjadi sesuatu yang tidak sehat di dalam air. Beda dengan begini misalnya. Oke, airnya sedikit di dalam tangki itu. Tetapi terus ganti. Karena sedikit cepat habis, kemudian diisi lagi. Cepat habis, diisi lagi. Terus, begitu. Nah, sebelum diisi, tangki masih bisa dibersihkan karena airnya sudah habis. Dibersihkan, diisi lagi. Terus, begitu. Apa yang terjadi? Air yang ada di dalam tangki itu adalah sehat. Karena airnya ganti terus. Sama dengan kondisi kas. Kalau kasnya itu mengendap terlalu lama, maka yang berpotensi adalah kinerja yang tidak sehat. Kenapa? Karena nggak ada aktivitas. Gimana kita bisa mengatakan sehat? Oh, nggak ada aktivitas. Terus saya pancet, saya uangnya segitu. Nggak berubah, nggak berkurang. Gitu. Nah, kecuali kalau, ya katakanlah di dalam persediaan kas itu sedikit isinya. Tetapi ketika ada masuk besar masuk. Tapi sekali keluar juga besar. Nah, terus begitu. Tiap saat berganti-ganti terus ada masuk keluar. Nah, berarti apa? Ada aktivitas di dalamnya. Ya kan? Nah, oleh karena itulah maka kita bisa mengatakan bahwa walaupun jumlahnya sedikit, tetapi terjadi perputaran yang lancar. Karena masuk, keluar terus tanpa ada jeda. Nah, kondisi inilah yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengatakan bahwa keuangan atau kinerja keuangan itu bagus. Karena apa? Karena perputarannya lancar. Nah, oleh karena itu nanti semuanya akan dicoba lihat berdasarkan rasio. Yang pertama bisa dilihat secara individual. Individual artinya apa? Individual artinya rasio secara mandiri, hanya satu rasio aja yang dipakai. Karena memang tujuannya sudah jelas, mau lihat di rasio itu misalnya. Kemudian juga bisa dilakukan perbandingan antar waktu. Katakanlah 2015, rasio likuiditas tadi. Bandingkan dengan likuiditas 16, bandingkan dengan 17 sampai dengan 2020. Nah, kemudian kita lihat pertumbuhan likuiditasnya. Rata-rata mengalami apa? Pakai tren tadi. Rata-rata naik likuiditasnya. Nah, sekarang apa arti likuiditas itu naik dalam sebuah pengertian kinerja keuangan? Nah, dari situlah kemudian kita bisa mengatakan, oh, ternyata kemampuan perusahaan dalam mengendalikan hutang jangka pendeknya bagus. Karena apa? Selalu terbayar, selalu berputar, selalu tercukupi. Nah, itu secara pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan dengan usaha lain. Ya, yang tadi saya katakan. Karena kompetitor kita banyak, maka kita harus membuat grade ya. Grade posisi kita ada di urutan keberapa, gitu. Misalkan gitu, dari sekian kompetitor yang ada itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengakui bahwa kita itu ada di kelas yang mana. Nah, oleh karena itu kita harus bandingin kemampuan dari masing-masing rasio yang akan menjadi indikator grade kesehatan kinerja keuangannya. Katakanlah tetap profitabilitas tadi.
Ya sudah, sekarang tingkat profitabilitas kita itu mencapai berapa persen. Yang lain teman-temannya berapa persen. Kemudian kita ranking. Yang tertinggi tingkat likuiditas, tingkat profitabilitasnya berarti dia satu dan seterusnya yang ke bawah. Sehingga nanti akan kelihatan kita sebenarnya dalam pengendalian profitabilitas itu berada di urutan keberapa. Nah, seperti itu. Kemudian dengan rata-rata industri yang tadi juga saya jelaskan, sudah ada ketentuan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, misalkan terkait dengan rata-rata rasio industri dari beberapa jenis perusahaan. Ya sudah, kita tinggal bandingin itu aja sebagai standar kriterianya. Sehingga nanti kita bisa pastikan jika standarnya segitu, misalkan ya, kita berada di sini, maka itu artinya apa kriteria yang kita miliki. Nah, gitu. Nah, itu capaian nanti ya. Atau kalau mau lebih kompleks, ya kita mixing, kita campurkan antara tingkat rasio, perkembangan rasio, antar waktu, dan standarisasi industri yang kita bandingkan dengan perusahaan lain. Nah, itu adalah beberapa hal yang akan berpotensi terjadi kalau nanti kita mempunyai data untuk kita rasio. Tapi di dalam manajemen keuangan ini, belum sampai sejauh itu. Ya, belum. Karena masih semester 3. Tapi setidaknya sudah one step ahead untuk mengenal. Ya, ibarat ini adalah penjejakan tangga, maka ketika kita belajar di MK itu, rasio ini sudah merupakan satu langkah untuk memahami tentang metode analisis keuangan. Ya. Sehingga paling tidak nanti ketika harus belajar di analisis laporan keuangan secara teknis atau secara metode itu kita sudah tidak perlu bertanya-tanya lagi. Kita nggak perlu untuk belajar kembali karena sudah pernah kita pelajari semua di manajemen keuangan. Sehingga di sini kita sifatnya hanya untuk mengenal lebih dekat terkait dengan cara atau metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis atau membaca laporan keuangan. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, kita ambil contoh. Nah, ini ilustrasi aja ya. Mohon maaf, saya nggak bisa ngorek-orek di papan tulis ya. Ini saya hanya bercerita, bisanya tolong kalau kalian ada kertas dan pensil, pulpen di sebelahnya, lakukan simulasi. Lakukan simulasi. Setidaknya karena kita belajar ya. Belajar dalam kondisi seperti ini tentunya memang tidak maksimal. Nah, oleh karena itu ya setidaknya kita berusaha lah untuk mencoba memahami setiap penjelasan yang saya sampaikan. Nah, oke. Caranya apa? Ya diorek-orek lah. Supaya nanti ketika kita mengingat kembali apa yang saya sampaikan itu masih bisa. Oke. Ini adalah contoh perbandingan laporan rugi laba atau laba rugi. Yang sebelah kiri itu adalah tahun 2009, sebelah kanan 2010 dengan posisi yang sama elemen-elemen di dalam laporan laba ruginya. Laba PP, laba kota, biaya operasi, laba sebelum pajak, laba bersih. Nah itu semuanya sama, cuman angkanya yang berbeda. Oke, sekarang kita coba lihat labanya naik seperti itu. Labanya naik. Tapi apakah benar nanti kinerjanya itu bagus? Oke, belum tentu. Nanti kita coba lihat. Kemudian ini adalah laporan laba rugi neraca. Laba rugi ya. Ini laporan neraca. Coba kita lihat laporan neracanya. Posisi neracanya juga sama, ya. Elemen-elemennya sama, angkanya aja yang beda. Ya. Ingat lihat, aset di 2009 itu 98 ribu, ya, 98 juta karena di dalam ribuan berarti ada 30 ya, 30 yang kita simpan di dalam kurung. Ada 98 juta, kemudian di tahun 2010 menjadi 110 juta. Nah, kelihatan di situ ada peningkatan aset. Tetapi apakah dengan adanya peningkatan aset itu kinerjanya bagus? Tadi kelihatan kinerjanya dari peningkatan laba. Kita akan lihat kinerjanya dari peningkatan aset. Apakah bagus? Nah, kalau secara data, hanya secara data tanpa kita rasio, logikanya ya bagus, labanya naik kok.
ya pasti bagus. Di mana laba naik itu ternyata juga menghasilkan kenaikan aset. Bagus juga, karena asetnya bertambah, soalnya suge, kan begitu. Nah, tetapi nanti sekarang kita coba lihat, apakah benar kenaikan laba dan kenaikan aset itu dari perspektif rasio benar-benar sehat, benar-benar bagus. Nah, oleh karena itu nanti kita akan gunakan sementara baru 2 rasio yang kita coba pakai dalam pemahaman malam hari ini. Oke, kita mulai dari rasio likuiditas. Ya, rasio likuiditas atau yang tadi di awal tadi namanya ini leverage ya. Leverage itu sama dengan likuiditas. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan leverage, ada yang mengatakan likuiditas, itu prinsipnya adalah sama. Secara umum, rasio likuiditas itu punya 2 metode. Umum ya, tapi nanti sebenarnya lebih dari 2. Tapi ini yang paling sering digunakan aja, sehingga saya katakan yang paling umum. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua adalah quick ratio. Dimana kalau current ratio nanti akan kita bandingkan antara total aset lancar dibandingkan dengan total hutang lancar. Sedangkan di quick ratio adalah quick asset dibanding dengan hutang lancar. Quick asset itu apa? Quick asset itu adalah total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan. Itu nanti persediaan dikeluarkan dari aset lancar menjadi quick asset. Oke, tolong dicatat loh ya. Nanti saya tidak tahu nanti kalian memahaminya sejauh mana. Yang jelas yang paling umum rasionya ada 2 ini. Current ratio dengan membandingkan antara total aset lancar dengan total utang lancar, dan quick ratio dengan membandingkan quick asset dengan utang lancar, di mana quick asset adalah total aset lancar dikurangi dengan persediaan. Itu yang umum. Ya. Tetapi sebenarnya ada satu lagi di dalam analisis likuiditas yang ya jarang ya dipakai, yaitu cash ratio. Di mana cash ratio adalah perbandingan antara total cash dibandingkan dengan hutang lancar, current liabilities. Nah, tetapi yang paling sering digunakan adalah current ratio dan quick ratio. Nah, sehingga yang cash ratio itu just know aja, sudah tahu dulu ya. Nah, seperti itu kondisi dari metode yang digunakan dalam sebuah rasio likuiditas. Sekarang kita coba pakai dari data yang ada di dalam laporan keuangan tadi. Saya buat begini aja ya, biar nanti saya bisa lompat-lompatnya cepat. Oke. Current ratio, tadi rumusnya adalah aset lancar dibandingkan dengan utang lancar. Berarti ada di mana itu? Oke, neraca. Nah, hati-hati ketika membaca data di dalam laporan keuangan. Kenapa? Laporan keuangan itu yang diwajibkan sama hanya polanya. Artinya apa? Misalkan neraca, isinya aktiva sama pasiva, cuma begitu aja. Pola. Tapi komponen-komponen yang ada di dalam aktiva ataupun pasiva bisa jadi berbeda antara satu perusahaan dan perusahaan lain. Yang ditampilkan di situ karena hanya untuk kepentingan belajar yang sederhana sekali. Tapi dalam kondisi real, itu bisa lebih kompleks. Ya. Nama-nama dari elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan itu juga semakin banyak. Kenapa? Karena transaksionalnya juga semakin kompleks. Nah, kebetulan di situ nama-namanya hanya sederhana aja. Ya, karena itu hanya akuntansi sederhana. Tapi nanti kalau dalam kondisi yang perusahaan besar, go public misalkan, itu nanti akan sangat kompleks sekali. Ya, oleh karena itu, daripada kalian itu hanya membayangkan sekompleks apa, coba kalian nanti, ya sebelum kita menginjak ke rasio yang kedua minggu depan, tolong kalian nanti masuk ke websitenya Bursa Efek Indonesia, ya, www.idx.go.id, ya, www.idx.go.id.
www.go ya, go.id. Atau kalau nggak gitu yang swastanya, www.saham.oke ya, saham.oke tanpa spasi.com. Ya. Coba lihat, atau kalau ben penak yuk di-download lah. Download laporan keuangan. Neraca, laba rugi, laporan arus kas, tapi biasanya kalau di-download itu satu paket ya, satu paket. Jadi, 1 tahun gitu, apapun yang dimasukkan dalam laporan keuangan itu akan ikut semua. Nah, setelah itu coba kalian mengamati isi dari neraca. Amati. Kompleks sekali. Wah, cilik-cilik, ngurani, oke. Itu isinya pasti perbandingan langsung. 2 tahun sekaligus. Itu pasti. Ya. Nah, amatin saja. Terus, buat apa, Pak? Oke. Sekarang kita balik ke rumus ini. Kalau misalkan kita akan menghitung current ratio dengan membandingkan aset lancar dan hutang lancar. Sekarang coba temukan aset lancar di dalam laporan neraca itu tadi. Kemudian temukan hutang lancar di dalam neraca itu tadi. Temukan. Kalau kalian sudah bisa menemukan, berarti tidaknya kemampuan akuntansi kalian sudah lumayan. Kenapa? Karena yang namanya laporan keuangan itu kadang aset lancar itu tidak ditulis bahwa total aset lancar sebesar sekian. Kadang tidak ditulis seperti ini tadi. Di sini tidak ada keterangan total aktiva lancar, tidak ada. Total hutang lancar juga tidak ada. Tetapi yang ada hanya komponen-komponen pembentuknya saja, seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini hutang juga mulai dari atas sampai ke bawah. Tetapi kita harus tahu mana dari laporan itu yang masuk aktiva lancar, mana yang masuk hutang lancar, supaya kita masukkan ke dalam rumus current ratio tadi. Nah ini loh yang kalian dituntut untuk memahami. Yang masuk kategori aktiva lancar itu transaksi apa saja. Ya kebetulan ini cuma sederhana, transaksinya cuma ada 5. Sehingga semuanya pasti masuk ke aktiva lancar. Tetapi untuk hutang lancar, nah ini hutangnya kan ada 5 juga. Tidak semua hutang yang ada di dalam pasifa itu masuk sebagai aktiva lancar. Sehingga kalian harus tahu yang masuk kategori hutang lancar itu yang seperti apa. Yaitu hutang jangka pendek. Apa aja hutang jangka pendek itu contohnya. Nah, jadi kita harus bisa menentukan sendiri, oh hutang pajak, hutang dagang, hutang wesel. Sehingga hutang bank, hutang obligasi itu masuk kategori jangka panjang. Karena masuk jangka panjang, maka itu keluar dari hutang lancar. Sehingga hutang lancarnya hanya 3 jenis hutang ini, totalnya 10.500. Nah, oleh karena itu kita bisa masukkan ke dalam rumus aset lancar dibandingkan hutang lancar tadi, yaitu 23.500 dibagi dengan 10.500, di mana 23.500 kita ambil dari aktiva lancar, 10.500 kita ambil dari hutang lancar. Yang 2010 juga begitu. Aktiva lancar yang 28.500, hutang lancarnya 16.750. Nah, kalau memang di sini sudah ada keterangannya langsung seperti ini, pengelompokannya itu gampang. Tapi kan belum tentu semuanya begitu. Oleh karena itu, yang wajib kalian pahami nanti ke depan adalah memahami juga tentang kategori isi dari masing-masing hutang lancar, kategori isi masing-masing aktiva lancar, atau mungkin rasio yang lain nanti. Supaya apa? Supaya ketika kita masukkan di sini, itu bisa kita pastikan bahwa data yang kita pakai itu sudah benar. Karena apa tuh? Karena kalau kalian salah ngambil data, maka hasil hitungnya ini pasti akan salah, otomatis. Pasti akan salah. Kalau hasil hitung itu salah, itu podo karo kalian itu berjalan tapi tidak fokus pada arah. Sehingga bisa geser. Kalau disuruh jalan ke utara, ternyata kok jalan ke barat daya. Nah, berarti kan tetap salah itu. Nah, penyebab salahnya apa? Kita tidak paham mana komponen yang ada di aktiva lancar, mana komponen yang ada di hutang lancar. Makanya tidak boleh itu terjadi. Oke ya. Oke, nah ini contoh. Kalau sudah ketemu angkanya, mudah, tinggal dibagi aja. Gitu, 23.500 dibagi 10.500 ketemu 2,24.
Nah, ini satuannya apa? Nah, ini kan tadi rupiah. Dibagi rupiah ya. Rupiah bagi rupiah kan? Rupiah berarti kan 2,24 rupiah. Ini 2,00 rupiah. Karena kemudian quick. Quick tadi bukan 23.500 karena di sini dikurangi dengan persediaan. Nah, coba kita lihat persediaannya berapa. Persediaannya 10, ya kan? 10.000. Kalau tadi total aktif lancar 23 dikurangi 10.000 kan tinggal 13.500. Nah, 13.500 itulah nanti yang dipakai untuk quick sebagai quick aset. Gitu. Dibagi dengan utang lancar, utang lancar sama 10.500. Di sini juga tinggal 16. Dibagi dengan 16.750. Ketemulah angkanya. Nah, kemudian ini sekalian, mumpung di sebelahnya ada standar industri misalnya. Anggaplah standar industri itu 2,00. Sehingga tahun 2009 itu masih di atas standar industri, di 2010 di bawah standar industri. Sehingga kan dari 2 tahun aja kita sudah bisa ambil keputusan dari current ratio. Apa? Turun. Nilai current ratio-nya turun di bawah standar industri. Artinya apa? Ya tadi kembali ke tujuan current ratio. Kalau current ratio itu bagian dari likuiditas, likuiditas adalah bagian dari kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Kalau nilainya itu turun, artinya kemampuan perusahaan dalam melunasi kemampuan hutang jangka pendeknya berkurang, ya. Kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka pendeknya berkurang. Kalau berkurang artinya apa? Ya semakin tidak mampu untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Nah, dari situ kan kelihatan. Sekarang coba kalau kita kembali ke sini. Kalau kita kembali ke laporan keuangan, dari mana kita bisa tahu bahwa perusahaan itu ternyata dari tahun 2009 ke 2010 itu kemampuan dalam melunasi pembayaran utang jangka pendeknya itu berkurang atau turun. Dalam posisi nilai asetnya itu bertambah. Iya kan? Kadang kita terselimur nih oleh total penambahan nilai aset. Padahal bertambahnya nilai aset itu dengan mengorbankan uang yang seharusnya dipakai untuk membayar angsuran tetapi masih ditahan dalam bentuk kas sehingga nilai kasnya meningkat. Nah, gitu cara membacanya. Kalau kita tidak menggunakan dasar likuiditas itu tadi, ya nggak akan bisa kebaca seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan ini nanti kalau belum paham di repeat ulang ya, di setel lagi. Bukan apa-apa ya, hanya sekedar untuk coba memahami ulang apa maksud yang saya sampaikan dalam membaca data menggunakan rasio itu tadi. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana Pak kita menjelaskan angka 2,24, 1,70 itu kalau tidak dibandingkan dengan standar industri? Jadi artinya begini. Katakanlah tahun 2009 itu current-nya adalah 2,24 rupiah. Artinya apa ini? Artinya begini loh. Setiap, kita anggap gini aja, setiap 1 rupiah hutang lancar kita ini, yang ada di 10.500 ini, sebenarnya kita punya dana yang dipakai untuk backup angsurannya itu sebanyak 2,24 rupiah yang bersumber dari Afifa lancar. Ya. Jadi setiap 1 rupiah dari hutang lancar ini di backup atau dijamin oleh 2,24 rupiah dana yang ada di Afifa lancar. Aman loh? Ya aman. Ya kan? Kan 2 kali lipat. Makanya standar industrinya adalah 2. Artinya apa? Kemampuan Afifa lancar itu 2 kali lipat dari hutang lancarnya. Tetapi ternyata ketika di tahun 2010 itu turun. Tinggal 1,70 rupiah. Artinya apa? Ya, setiap 1 rupiah hutang itu hanya dijamin oleh 1,70 rupiah Afifa lancar. Sehingga kalau hutang itu harus lunas, misalkan itu pas jatuh tempo 2010 itu, ya ini masuk semua di sini kita tinggal punya 0,70 rupiah per 1 rupiah hutangnya. Artinya apa? Ya kita nggak bisa melakukan apa-apa karena nilai dari Afifa lancar yang menjadi modal kerjanya menipis. Gitu. Nah artinya apa? Ya artinya sebenarnya usaha itu mendekati berisiko. Karena apa?
pertumbuhan jumlah pinjamannya, coba kita lihat. Yang 2009 10.500, ya, ternyata yang 2010 sampai 16.750 yang meningkat sebanyak itu. Meningkatnya jumlah aktiva lancar sebanyak itu tidak sebanding dengan meningkatnya aktiva lancarnya. Jadi artinya jumlah penambahan hutang lancar lebih banyak daripada penambahan aktiva lancar. Sehingga apa? Sehingga nilai dari rasionya semakin rendah. Nah, ini adalah penjelasan sederhana terkait dengan tahapan. Quick juga sama, karena quick itu polanya sama, hanya berbeda di aspek aktiva lancar, di mana persediaan dikeluarkan dari aktiva lancar. Kenapa kok dikeluarkan? Karena persediaan itu cenderung butuh waktu yang lama untuk kembali diubah menjadi kas. Karena dia masih berupa barang yang harus diproduksi, barang yang harus dijual. Nah, sehingga butuh waktu yang lama. Supaya itu tidak mengganggu waktu yang lama itu, maka sejumlah nilai persediaan itu dikeluarkan dari aktiva lancar supaya nilai quick ratio-nya itu benar-benar berasal dari jumlah nilai yang memang cepat untuk berputar. Tapi kalau karnya itu turun, quick-nya juga pasti turun, itu pasti. Nah, ini adalah contoh di rasio likuiditas. Jika memang ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang saya sampaikan per rasio, silakan. Sebelum kita masuk ke rasio kita yang kedua, yaitu rasio aktivitas. Oke, monggo silakan kalau memang ada yang mau tanya. Sambil saya coba cek si absennya ya. Lagi ada yang masuk beberapa. Oke. Silakan yang memang belum absen untuk absen. Sambil saya tunggu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang bertanya, saya lanjutkan ke materi kita yang rasio kedua. Yang kedua adalah rasio aktivitas. Oke ya, kita bicara rasio aktivitas. Pengertiannya itu sederhana aja, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan investasinya pada aset. Tadi sudah saya katakan. Ketika perusahaan itu mempunyai nilai aset, maka kita harus bisa memastikan bahwa nilai aset itu menghasilkan. Sebab kalau aset itu tidak menghasilkan, sudahlah, nggak usah dihitung, udah jelas itu rugi. Pasti rugi. Nah, kenapa? Karena aset itu kita beli untuk operasional, kan untuk kita nikmati. Beda cerita kalau aset kita beli untuk kita nikmati. Kita tidak lagi berhitung untung rugi karena kita menggunakannya untuk kebermanfaatan sebagaimana ya secara individu, tidak secara unit bisnis. Gitu. Tapi kalau dalam sebuah unit bisnis maka segalanya harus dihitung. Ya, segalanya harus dihitung sehingga aspek pengendaliannya pun harus jelas. Oke, nah di dalam rasio aktivitas yang paling sering digunakan itu sebenarnya 6. 6 itu tetapi ini apa rasio utamanya dulu. Ya, ini rasio utamanya. Oke. Rasio utama di dalam analisis rasio aktivitas itu ada 3 ini. Yang pertama adalah perputaran piutang, ya, receivable to number, perputaran piutangnya.
Kemudian yang kedua adalah inventory turnover, itu perputaran dari inventory-nya, persediaan. Dan aset turnover atau total aset turnover, itu perputaran dari seluruh aset yang dimiliki. Rumusnya sebagaimana yang ada di situ, yaitu kalau receivable turnover adalah pendapatan dibagi dengan piutang. Sederhana aja, saya ambil sederhana itu secara akumulatif. Aslinya nggak begitu, nanti aslinya ada di bawahnya itu nanti rumusnya ya. Ini saya ambil rumus yang disederhanakan, jadi begitu. Tapi masih benar. Ya, pendapatan dibagi dengan piutang. Sedangkan kalau persediaan atau turnover-nya persediaan, perputaran persediaan, maka rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Kalau total aset turnover yaitu pendapatan dibagi dengan total aset atau aset. Nah, itu adalah rumus dasar dari perputaran ya, atau aktivitas. Ya. Aktivitas itu berarti melihat perputarannya. Karena yang namanya aktivitas kan harus kelihatan gerakannya itu seperti apa. Nah, ketentuannya bagaimana? Ya semakin cepat gerakannya semakin bagus ya, semakin cepat perputarannya semakin bagus. Artinya cepat itu berputarnya banyak atau sedikit. Nah, kan begitu. Artinya cepat itu kalau berputarnya itu semakin banyak. Yang semula 10 menjadi 20 kan semakin banyak. Artinya apa? Ya berarti semakin cepat. Logikanya kayak roda. Roda berputar 10 kali sama roda berputar 20 kali, pasti kecepatannya berbeda. Semakin banyak perputarannya berarti pasti kecepatannya semakin tinggi. Nah, kenapa kok kita perlu kecepatan yang semakin tinggi di dalam perputaran ini? Ya, artinya kalau kita bicara perputaran, itu kan segera kembali ke bentuk awal. Contoh, perputaran dari piutang. Uang yang semula berada di kas, kemudian digunakan untuk membeli barang, misalkan gitu ya, barang dagangan, kemudian dijual kredit, barang dagangan itu kan menjadi piutang. Nah, kemudian piutang itu tertagih, katakanlah, atau terbayar, maka kan menjadi kas kembali. Nah, itu satu kali putaran. Jadi mulai dari uang tunai, kemudian menjadi uang tunai kembali setelah melewati beberapa tahap tadi, itu disebut satu kali putaran. Artinya semakin cepat, maka uang yang semula tunai kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk itu tadi kembali lagi jadi uang tunai. Itu semakin cepat. Saya senang kalau kita uangnya segera menjadi uang kembali. Dan kenapa kok senang? Ya karena kalau menjadi uang kembali berarti sudah memperoleh hasil. Ya kan? Sudah memperoleh hasil. Sehingga ketika balik menjadi uang kembali akan menambah nilai yang kita sebut dengan nama laba. Semakin cepat dia berputar, maka semakin banyak jumlah laba yang dikumpulkan. Nah, jadi begitu logikanya. Nah, kalau kita bicara kecepatan di sini, ya dari pendapatan dibagi dengan piutang, artinya kan ada beberapa kali, nanti satuannya kali ya, ini kalau kenapa itu ya. Ada beberapa kali putaran di situ. Ya, ada beberapa kali putaran di situ. Nah, pertanyaannya adalah, dalam setiap satu kali putaran dari piutang ini, kalau begitu butuh waktu berapa lama? Nah, berapa lama itu satuannya adalah hari. Nah, satuannya adalah hari. Sehingga setelah kita menghitung receivable turnover ini, nanti kita akan menghitung yang namanya jumlah hari yang dibutuhkan dalam satu kali putaran. Nah, ada rumus baru. Ini sengaja nggak tak tulis. Saya dikte aja. Yaitu jumlah hari yang dibutuhkan dalam satu kali putaran piutang. Nah, ini nanti di bawah sini, di bawah perputaran piutang. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah, oke, ditulis ya. Anggap dalam satu tahun itu ada 360 hari. Ya, anggaplah begitu asumsinya dalam satu tahun. Hari kerjanya ada 360 hari. Maka rumus dari jumlah hari yang dibutuhkan dalam satu kali putaran adalah 360 dibagi dengan, nah ini, perputaran piutang yang dihitung dari rumus ini tadi.
Artinya sebelum mencari jumlah perputaran harinya, ya harus dihitung dulu perputaran piutangnya. Ketemu berapa? Hasilnya nanti dipakai untuk membagi dari jumlah hari dalam 1 tahun. Kalau jumlah hari 1 tahun 360 dibagi dengan hasil receivable turnover, maka nanti akan ketemu dalam setiap 1 kali putaran itu butuh waktu berapa hari. Nah, jadi begitu. Nanti ada contoh. Ya. Inventory juga begitu. Harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Posisi laporan keuangan yang kita baca untuk melihat masing-masing kebutuhan di dalam rasio ini sama. Sama-sama belum tentu semua langsung menyebut nama sebagaimana yang ada di dalam kebutuhan rasionya. HPP itu kadangkala yang muncul adalah komponen-komponen HPP-nya. Tidak ada keterangan berapa nilai HPP-nya. Oleh karena itu kalian harus tahu yang masuk dari kelompok HPP itu transaksi apa aja. Ya kan? Nah, jadi begitu. Kemudian dibagi dengan persediaan. Oke, sekarang kita lihat HPP tadi yang lain. Nah, ini. Nggak ada tulisannya HPP di situ. Nah, adanya harga pokok penjualan gitu ya. Oke lah, itu masih bisa. Kadang nanti tidak ada ini ya, lupa ya, ada tak tulis di stratego. Ya wes, ada harga pokok penjualan. Nanti kita bisa ambil itu angkanya, kita bawa ke perhitungan yang ada di aktivitas tadi ya, di sini. Oke, nggak apa-apa. Nah, tapi kadang-kadang juga nggak ada, makanya kita harus tahu kelompok dari HPP itu isinya apa. Nah, total aset juga begitu. Total aset turnover, pendapatan dibagi dengan aset. Kalau kita ingin tahu jumlah perputaran tiap 1 kali putarannya itu butuh waktu berapa hari, ya sama dengan tadi, 360 dibagi dengan total aset turnover yang dihitung tadi, berapa kali tadi. Nah, itu adalah rumus yang dipakai untuk menilai atau menghitung dulu rasio aktivitas. Sedangkan rumus aslinya ini, ya, beberapa itu tadi saya kembangkan untuk lebih mudah saja. Kalau mau ikut aslinya seperti itu. Total asset turnover itu tadi kan penjualan dibagi dengan total aset. Aslinya bukan penjualan, tapi net sales ya. Penjualan bersih. Tapi kadang kita juga susah menemukan net sales itu. Nah, karena susah, maka yang kita ambil adalah sales. Receivable turnover juga begitu. Tadi sajanya bukan penjualan, tapi net credit sales. Yaitu penjualan kredit bersih. Sangat jauh beda loh. Aslinya begitu. Ya, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Kita langsung ambil aja total sales-nya dibagi dengan receivable. Aslinya juga bukan receivable, tapi average receivable. Ya, rata-rata piutang yang dipakai. Piutang dan rata-rata piutang kan nggak sama. Tetapi kalau kalian memang susah mencari, gula inggonnya bingung apa mana kan tidak temperit, nggak nyari net credit, nah, oke lah, kita gunakan aja sales. Tapi ingat, ini hanya untuk kepentingan belajar. Dalam kondisi real besok di luar sana, kalian harus kembali lagi ke dalam rumus yang asli ini. Ya, namanya belajar ya nggak apa-apa, banyak sekali pemakluman itu jangan belajar. Tapi kalau nanti sudah kerja beneran ya harus pakai rasio yang sesungguhnya. Ya. Ibarat kita ini main perang-perangan ya pelurunya masih peluru plastik, peluru karet, kena paling ya gatel-gatel. Tapi kalau nanti kamu keluar sana ya perang beneran, tembak mati ya mati beneran gitu ya. Kalau salah pakai senjata. Nah, hati-hati itu. Jadi oleh karena itu saya juga memperkenalkan rumus yang asli itu seperti apa. Tapi untuk kepentingan latihan, ya kita baca rumus yang tadi saya buat agak mudah. Nah, hasilnya seperti apa kalau kita masukkan datanya? Seperti itu. Ya, ini saya rasa kalau cuma untuk menghitung nggak susah. Karena itu kan tinggal nyari datanya, masukin aja ke dalam rumusnya, hitung ketemu berapa angkanya. Nggak susah. Receivable turnover, inventory turnover, masalah turnover. Nggak susah. Yang susah ada dua. Yang pertama tadi, kita nyari di dalam data laporan keuangan yang disebut pendapatan itu yang mana?
Oke. Nah, kemudian kita nyari piutang yang mana. Nah, kalau memang datanya itu sudah langsung kelihatan melok-melok seperti itu, ya gampang gitu ya. Tapi kalau nanti datanya itu banyak, kemudian tidak teridentifikasi secara akumulatif, ya kita harus bisa menentukan sendiri. Contohnya seperti ini, piutang ada dua, kita pakai semua atau cuma salah satu? Ya terlihat dari karakteristik dari piutangnya. Kalau tadi di sana tadi tidak dibandingkan, mana piutang dagang, mana piutang vessel, atau mana piutang jangka pendek, piutang apa, tidak ada bandingnya, berarti total piutang gitu kan, total piutang. Nah seperti itu. Nah kita bisa masukkan ke dalam ini total piutang 90. Oke. Kemudian dibagi dengan piutangnya ini ya 8 ya. Pendapatannya 90, pendapatannya kita ambil dari sini tadi. 8 apa rugi? 90. Nah, dibagi dengan piutang. Piutangnya berapa? 9,5 ya. Karena ini sudah dimasukkan semua. Ya, kita masukkan di dalam rasio piutang. Oke, ini sudah masuk. Nah, oleh karena itulah maka yang penting adalah melihat manakah nanti di dalam laporan keuangan itu yang akan kita bawa ke dalam masing-masing rumus yang ada di sini tadi. Sehingga nanti akan ketemu hasil. Kemudian kesusahan yang kedua, susah itu bukan berarti tidak bisa loh ya. Susah itu hanya perlu diwaspadai dan lebih diperdalam saja. Yaitu menjelaskan maksud dari angka hasil hitungnya ini. Karena nanti kalau ujian ada soal, ada jawaban, jawabannya itu membuat rasio seperti itu, nggak boleh hanya ditulis ini dibagi ini ketemu ini, dah, tetap nggak bunyi gitu ya, nggak ada artinya 11,25 itu apa, 12 itu apa, terus apa artinya 2 tahun itu jika dibandingkan, itu harus ada penjelasannya. Nah, untuk belajar, maka ini sekarang saya kasih tahu bagaimana di likuiditas tadi. Kalau kita bicara tentang receivable atau perputaran, berarti 11,25 itu artinya apa? Jumlah perputaran piutang dalam 1 tahun sebanyak 11,25 kali. Meningkat pada tahun 2010 menjadi 12 kali. Perputaran inventory juga begitu. Yang semula 5,50 di 2009 meningkat menjadi 5,76. Sama ini juga. Nah, sekarang arti meningkat itu apa? Arti meningkat adalah perputaran piutang 2010 lebih cepat daripada 2009 untuk receivable. Nah, arti lebih cepat apa? Artinya jumlah hari yang dibutuhkan untuk setiap 1 kali putaran piutang itu lebih pendek. Nah, untuk membuktikannya gimana? Ya sudah, pakai rumus tadi. Coba ini dibagi. 360 dibagi 11,25. Yang ini 360 dibagi 12,00. Nah, hasilnya adalah jumlah hari yang dibutuhkan dalam setiap 1 kali pengumpulan piutang. Sekarang kita bagi 11,25 kita bagi dengan 360 dibagi dengan 11,25. Akan ketemu hasil 32,14. Artinya apa? Dalam setiap 1 kali putaran piutang di tahun 2009, itu butuh waktu selama 32,14 hari. Atau bisa dibulatin 32 hari. 1 bulan lah. Coba sekarang di tahun 2010. 360 dibagi dengan 12. Maka ketemu 30. Ya kan? Selisih 2 hari. Artinya apa? Artinya perputaran piutang di tahun 2010 lebih cepat 2 hari dibanding dari tahun 2009. Inventory sama, total aset sama. Nah, itulah bukti yang bisa kita jelaskan untuk mengatakan bahwa jika terjadi kecepatan perputaran piutang atau penambahan kecepatan perputaran piutang, inventory atau total aset,
Artinya jumlah hari yang dibutuhkan untuk kembali ke posisi awal dari perputaran itu tadi itu juga semakin pendek. Artinya apa kalau semakin pendek? Ya semakin lancar, ya. Semakin cepat yaitu kembali maka semakin lancar. Nah, kondisi itulah yang kemudian akan kita butuhkan sebagai bahan untuk mengatakan apakah kinerjanya membaik atau memburuk atau konstan, ya. Kalau semakin cepat berarti semakin membaik. Kalau semakin lambat berarti memburuk. Nah, sederhana sampai di sini dulu untuk manajemen keuangan. Jadi nanti pengembangan lebih jauhnya kalau sudah belajar di analisis laporan keuangan. Karena tujuan untuk manajemen keuangan menggunakan rasio itu sebenarnya belum menganalisis, tapi baru sekedar membaca data yang tersaji dalam laporan keuangan berdasarkan rasio masing-masing. Oke, penjelasan saya untuk rasio cukup 2 ini dulu pada pertemuan kita malam hari ini. Saya masih punya hutang untuk menjelaskan leverage dan profitabilitas. Insya Allah kita akan bahas malam Sabtu minggu depan untuk melanjutkan itu. Mohon kiranya saya tetap dikabari jika memang ada yang belum dipahami. Sekali lagi, Pak Arif tidak bisa tahu sebenarnya kalian itu sejauh mana pemahamannya kalau tidak ada yang bertanya. Oke, silakan bertanya jika memang ada yang perlu saya bantu untuk menjelaskan. Oke, sambil saya absen lagi. Tunggu, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira dari materi kita hari ini? Suara saya masih kedengaran ya? Jangan-jangan nggak kedengaran. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, masih ya. Oke. Bagaimana kira-kira? Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya monggo nggak apa-apa. Saya juga tidak bisa memaksa. Yang penting gini, teman-teman mahasiswa semua, gimana ya mau ngomongnya? Kita kan memang tidak bisa bertemu langsung, dan memang belum bisa. Padahal tuntutan untuk memahami materi ya jelas wajib. Karena bagaimanapun juga kalian kuliah juga bayar gitu kan, denda itu nggak sedikit. Nah, oleh karena itu ya kita harus sama-sama menyadari bahwa itu merupakan kebutuhan. Kalian butuh paham dan saya butuh respon. Ya, karena kalau tidak ada respon, ya berarti saya masih bisa menganggap itu paham. Itu ya alhamdulillah, saya juga senang. Tapi kalau enggak, sekali lagi benar-benar saya pesan, kalau memang tidak enak mau ngomong di pertemuan seperti ini, ya silahkan ditulislah, kirim ke WA. Syukur kalau mau ke WA grup, kalau enggak ya WA chat pribadi, ya jaga saya juga enggak apa-apa, ya apa. Yang penting tujuan pembelajaran ini tercapai, yaitu saya menyampaikan dan Anda memahami. Itu aja sih sebenarnya, nggak jauh dari itu. Oke, saya tunggu sebentar lagi. Kalau mungkin ada yang mau bertanya.
Di absen saya yang tidak ada pada malam hari ini adalah Mbak Fitri. Mbak Fitri Vidya. Kalau memang ada, tolong absennya ditulis di chat room. Kemudian yang tidak ada lagi, tapi karena mulai kemarin sudah tidak ada, itu ya Mas Gilang Revo. Mas Gilang Revo sama Mas Paneguh Rumekso. Itu juga dari kemarin tidak ada. Ya oke, kalau memang ada, mohon ditulis di chat room. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Ya. Silakan. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, tidak apa-apa. Nanti bisa disambung di pertemuan minggu depan. Karena minggu depan kita juga masih membahas rasio. Ini bukan tugas, tetapi membantu aja untuk belajar. Karena cepat atau lambat, saya tetap akan minta kalian mendownload laporan keuangan perusahaan publik. Bagaimana tadi saya sampaikan, coba masuk ke www.sahamoke.com atau www.idx.go.id. Coba cari perusahaan apapun, terserah bebas. Di situ ada ratusan perusahaan TBK yang sudah go publik. Ambil 1 tahun aja. Ambil 1 tahun aja. Terserah tahun berapapun ya, kalau bisa yang paling dekat ya 2019 lah. Terus kemudian coba kalian lihat, amati dulu bentuk laporan keuangan yang real itu seperti itu bagi perusahaan publik. Kenapa kalau saya pakai perusahaan publik? Karena itu standar laporan keuangan paling kompleks, yang paling banyak transaksionalnya. Nah, kalau kemudian sudah kalian miliki, sudah kalian amati, dan sudah merasa familiar dengan beberapa istilah yang ada di dalam laporan keuangan itu, hitungan aktivitas dan likuiditasnya. Kalau kalian sudah bisa menemukan beberapa kebutuhan yang ada di dalam rasio likuiditas dan aktivitas tadi di dalam laporan keuangan publik itu tadi, ya dah lumayan. Ibarat nilai udah 80 saja. Udah 80. Udah lumayan, udah bagus. Sampai bisa ngitung ketemu hasil. Tapi dalam posisi yang benar loh ya. Dalam posisi yang benar. Nah, nilai akan menjadi 90 kalau kalian bisa menjelaskan maksud dari angka hasil hitungnya itu. Untuk 100, Pak, ya penjelasannya kompleks. Ya, penjelasannya itu detail. Bisa 100. Tapi kan itu nggak penting toh nilai. Yang penting itu indikator keberhasilannya tadi aja. Setara dengan nilai 80 jika kalian sudah bisa menemukan data itu untuk dimasukkan ke dalam rumus, dan senilai 90 jika memang sudah bisa menjelaskan angka dari hasil hitung itu ke dalam sebuah maksud yang jelas. Sudah sampai di situ aja. Kalau mau mencoba silakan. Toh ini juga untuk latihan. Saya tunggu testimoninya minggu depan. Kalau ada yang kesulitan atau apa, yang nggak harus minggu depan. Nanti begitu kalian nyoba, kalian bingung, WA saya juga nggak apa-apa. Kalau saya sudah agak longgar, saya akan jawab. Atau kalau memang mau cerita, ya silakan. Bisa telepon, bisa juga minggu depan di materi yang sama. Oke, baik. Mungkin demikian yang bisa saya bahas pada malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan gabungnya di kelas ini. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan minggu yang akan datang untuk membahas rasio, profitabilitas, dan probabilitas. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.